Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kami catat apapun yang telah mereka lakukan, wa atharuhum, dan athar-athar mereka, dan segala sesuatu itu akan kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan bahwa semua orang yang telah mati itu nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan dari apa semua yang telah mereka lakukan. Dan ini berdasar dengan catatan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang telah dikerjakan. Dan yang kedua akan berdasar dengan athar-athar mereka. Nah, sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua makna athar di sini. Yang pertama adalah athar dalam makna bekas jejak langkah kaki mereka. Ketika orang berjalan, maka biasanya ada bekas telapak kaki atau mungkin telapak bekas alasnya yang membekas di tanah ketika dia jalan itu. Ini namanya athar. Di zaman Rasulullah SAW ada kisah Bani Salimah. Satu kisah yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa halatil biqa haulal masjid. Di sekitar Masjid Nabawi itu ada tempat-tempat yang masih kosong. Fa'arada Banu Salimah ayyantaqilu qurbal masjid. Maka Bani Salimah ini satu keluarga yang rumah mereka ada di ujung kota Madinah. Tapi dia ingin sekali sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Maka dia punya keinginan agar tidak terlalu jauh berangkat menuju masjid itu. Dia melihat ada tanah-tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi, maka dia hendak pindah di situ. Mungkin maksud dia adalah agar ketika sholat jamaah tidak terlalu jauh. Kemudian fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu sampai pada Nabi, kepindahan Bani Salimah itu. Maka faqala lahum, maka Rasulullah berkata kepada mereka, annahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Bahwa telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin hendak pindah rumah di dekat masjid. Faqala, maka dia mengatakan, na'am ya Rasulullah, qad arafna dzalik. Betul ya Rasulullah, kami ingin pindah rumah di dekat masjid itu. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Bani Salimah diyarukum tuktabu atharukum. Diyarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, rumah kamu yang jauh itu, maka tuktabu atharukum, bekas-bekas jejak kakimu menuju masjid itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan dua kali, rumah kamu yang jauh itu, maka bekas jejak kakimu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat lain bahwa ketika seseorang berniat atau hendak berangkat masjid dengan satu niatan akan sholat di masjid itu, maka setiap langkah itu akan menghapuskan kesalahan dia. Kemudian langkah berikutnya akan menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tempat itu jauh, maka berarti semakin banyak pula kesalahan akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan jejak langkah kaki itu. Dan juga akan semakin tinggi derajat seseorang ketika semakin jauh jarak dia dari masjid itu. Makanya kemudian Banu Salimah itu dia mengatakan faqaulu mayasuruna anna kunna tahawwalna. Maka
tidak ada satu yang membahagiakan bagi kami kalau kami kemudian pindah ke rumah mendekat masjid itu. Karena dia hitungannya adalah akan semakin banyak amal, semakin banyak kebajikan yang ia raih, ampunan dosa akan semakin banyak, kemudian derajat akan semakin tinggi ketika jarak dia akan semakin jauh dari masjid. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, makna athar adalah pengaruh atau dampak dari amal itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata binu Adam inqata amalu illa min thalath, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin sholihin yad'ulah." Ketika anak Adam itu meninggal, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah yang ia keluarkan ketika dia masih hidup. Maka ketika dia telah meninggal, sedekah itu masih akan terus digunakan orang lain. Ini adalah athar dia. Maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala athar itu. Dan yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang disampaikan, yang diajarkan kepada orang lain dan kemudian masih diamalkan oleh orang lain, sekalipun dia masih sudah meninggal, maka athar dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang ilmu itu akan manfaat pada orang lain. Dan yang ketiga adalah anak soleh di situ. Anak soleh adalah bagian dari karya kita. Maka ketika anak soleh itu kemudian dia mendoakan kita, sekalipun kita sudah meninggal, maka dia anak soleh adalah bagian dari athar kita. Oleh karena itu, sebaik-baik kita adalah orang yang banyak membuat athar-athar kebaikan untuk dirinya. Karena itu nanti akan bermanfaat kepadanya sekalipun dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.